Halo Sobat Mari Belajar, selamat datang di kelas belajar, tempat di mana kamu akan menjadi seorang ahli Excel dengan nanti bantuan AI. Ya, benar sekali, ini merupakan kelas ahli Excel dengan AI. Di sini kita tidak hanya nanti belajar Excel dengan cara yang biasa saja, tetapi juga akan mengungkapkan kekuatan AI yang akan membuat pekerjaan kita jauh lebih efektif, lebih efisien, lebih cepat, dan pastinya jauh lebih cerdas. Nah, siapkan diri Sobat Mari Belajar semua untuk menguasai teknik-teknik yang tidak hanya membuat pengolahan data menjadi lebih keren, tetapi juga nanti tentu akan menghemat banyak waktu kita. Nah, jadi apakah Sobat Mari Belajar siap untuk melangkah lebih jauh dari sekadar angka dan rumus saja? Yuk kita mulai perjalanan kita bersama dari pertemuan yang pertama, nanti sampai dengan pertemuan yang keenam, kita akan belajar bersama bagaimana menjadi seorang ahli Excel dengan menggunakan AI. Nah, di sini kita akan coba untuk belajar tentang Excel, namun penting untuk kita ingat, rekan-rekan sekalian, walaupun di sini topiknya adalah dengan bantuan AI, tetap nanti di sini kita akan belajar dasar-dasarnya dulu. Kita akan berkenalan dulu dengan Excel itu bagaimana, cara penulisan rumusnya gimana. Nah, nanti di akhir baru kita coba kombinasikan dengan AI. Karena tentunya kalau misalnya kita nggak tahu cara penggunaannya, nggak paham maksudnya apa, tentu nanti di AI kita juga kebingungan apa yang mau kita lakukan dengan bantuan AI tersebut. Seperti itu. Nah, izinkan saya untuk melakukan share screen terlebih dahulu. Ya, semoga layar saya bisa kelihatan gitu ya. Oke. Nah, baik. Jadi di sini kita akan belajar dengan topik namanya adalah ahli Excel dengan AI. Ini cukup menarik sebenarnya rekan-rekan ya, karena Excel ini banyak digunakan di perusahaan gitu ya, di perusahaan-perusahaan besar, bahkan perusahaan multinasional, BUMN, ya pemerintahan, sampai startup sekalipun itu masih menggunakan Excel untuk mengolah angka mereka gitu ya. Nah, jadi bagi rekan-rekan yang mungkin ingin nantinya bekerja di salah satu perusahaan tersebut, atau mungkin yang sedang hendak ya menyiapkan dirinya untuk bisa keterima kerja ke sana, atau sedang sekarang bekerja di sana juga, boleh nih upgrade skill bersama kita di sini untuk bagaimana kita bisa menjadi seorang ahli Excel dengan bantuan AI. Nah, namun sebelum itu rekan-rekan sekalian tidak afdol nih kiranya kalau misalnya kita nanti udah jauh ngomongnya tentang Excel bagaimana, tapi kita juga belum saling kenal nih ya. Nah, mungkin dimulai dengan rekan-rekan dulu nih. Silakan tulis di kolom chat. Kira-kira rekan-rekan namanya siapa, dari institusi apa, dan kenapa tertarik mengikuti kelas ahli Excel dengan AI ini. Silakan tuliskan di kolom komentar. Kami tunggu ya jawaban rekan-rekan di kolom komentar. Seperti itu. Mana tahu nanti ada yang mungkin satu institusi, satu bidang, atau misalnya satu wilayah, kan bisa tuh meet up bersama gitu ya, belajar bersama nanti dengan tentang topik yang kita bahas di sini. Nah, nama saya, perkenalkan, nama saya Rinaldi, seorang technical trainer dari Mari Belajar. Kebetulan saya juga sudah dapat beberapa sertifikasi internasional di bidang AI, di bidang Office, khususnya di Excel juga, dan di beberapa bidang yang lainnya. Nah, nanti dalam 6 kali pertemuan ke depan, kita akan belajar bersama. Harapannya nanti rekan-rekan bisa menangkap ya proses pembelajaran ini dengan baik dan bisa praktek juga, karena kita bukan hanya sekedar teori tapi langsung praktek gitu ya, seperti itu. Oke, nah jangan lupa rekan-rekan, karena ini program langsung disponsori oleh Mari Belajar, kita belajarnya juga free di sini. Silahkan rekan-rekan mungkin bisa mengikuti sosial media kami. Di YouTube kami bisa subscribe dulu di Mari Belajar. Mari Belajar kami, di LinkedIn ada namanya Mari Belajar. Di YouTube kami ada maribelajar.id dan di Instagram ada maribelajar_id. Bagi rekan-rekan yang mungkin ingin pelatihan yang lebih spesifik atau mungkin misalnya ada in-house training mungkin ya di tempat rekan-rekan semua, boleh nih nanti hubungi kami di email care@maribelajar.org
atau di WhatsApp kami di nomor yang sudah tertera di layar. Seperti itu. Tip, mantap ya. Nah, rekan-rekan ada 3 agenda yang akan coba kita bahas. Yang pertama, kita akan mengenal dasar Excel itu. Jadi kita akan pahami hal dasar supaya kita bisa menjadi mahir, gitu ya. Yang kedua, kita akan memindahkan lembar kerja, ya mulai bekerja dengan lembar kerja. Yang ketiga, kita akan memberikan nama sel dan juga rentang di dalam Microsoft Excel. Kita mulai dengan section yang pertama, agenda kita yang pertama, yaitu mengenal dasar Excel. Nah, sebelum itu, saya ada satu pertanyaan nih. Rekan-rekan bisa tulis di kolom komentar, ya. Silakan tulis di kolom komentar, apa yang biasa Anda kerjakan dengan Excel. Oke, saya tunggu 10 detik ya. Apa yang biasa Anda kerjakan dengan Excel? Silahkan ditulis di kolom komentar, saya tunggu 10 detik. Oke, silahkan. Oke, cukup ya? Sudah 10 detik. Kalau misalnya belum cukup, ya tinggal di-pause dulu videonya ya. Nanti bisa untuk dilanjutkan lagi. Baik, rekan-rekan, jadi Excel itu sebenarnya adalah semacam perangkat lunak, ya, spreadsheet dari Microsoft yang digunakan untuk pertama bisa mengelola, kedua bisa menganalisis, ketiga bisa memvisualisasikan data. Jadi dia bisa mulai dengan mengolahnya, pembersihannya, proses untuk membuat profil data kita. Terus kita juga bisa melakukan analisis dengan mungkin beberapa fungsi dan juga formula. Terus kita juga bisa nanti membentuknya dalam visualisasi yang bisa kita lihat langsung data kita bagaimana. Nah, kenapa Excel ini penting, rekan-rekan sekalian? Karena Excel ini munculnya sudah cukup lama, gitu ya, dan banyak perusahaan, banyak juga institusi, banyak juga apa namanya enterprise yang masih menggunakan Excel ini, bahkan untuk atasan-atasannya juga masih banyak menggunakan, gitu ya. Kenapa? Karena ya dia udah lebih duluan dulu muncul, gitu ya, dan orang-orang sudah terbiasa menggunakan Excel dibandingkan bahasa pemrograman, gitu. Jadi masih sangat banyak sekali nih yang menggunakan Excel untuk proses, kerjaannya sehari-hari. Nah nah itu alasan ya kenapa sebenarnya Excel ini sangat banyak sekali peminatnya ya, bahkan salah satu mungkin di, job description di dalam, apa namanya, portal kerja setiap posisi yang kita lamar itu ada tuh ahli Excel gitu ya, bisa mengoperasikan Excel dan, sebagainya lah. Ya jadinya Excel ini penting sekali rekan-rekan. Nah, coba kita lihat, bagaimana sih, contoh-contoh penggunaan Excel pada umumnya gimana. Jadi biasanya Excel itu banyak digunakan pertama untuk analisis data. Ini banyak sekali saya temukan rekan-rekan ya. Di perusahaan-perusahaan besar masih menggunakan Excel gitu ya, apalagi kalau misalnya kita berbicara tentang end user. Jadi end user itu seperti orang yang nanti itu adalah orang akhir, ya, orang terakhir gitu ya, yang menggunakan data tersebut dan mereka biasanya akan menggunakan Excel untuk menganalisis datanya, gitu ya. Jadi staf-staf gitu ya, atau para mahasiswa yang ngolah data, skripsinya gitu, atau misalnya seorang guru yang mengolah nilai para, siswa ataupun muridnya. Jadi banyak digunakan tuh untuk analisis data, gitu ya. Yang kedua, bisa dilakukan untuk pelacakan dan manajemen proyek. Ya, walaupun sebenarnya Excel ini tidak secara spesifik ditujukan untuk pelacakan dan manajemen proyek, tapi masih banyak juga kok orang yang menggunakan Excel itu untuk pelacakan dan manajemen proyek, gitu ya. Pertama mungkin mudah ya untuk ngaturnya dia karena punya beberapa sel, bisa mengatur nanti berdasarkan tanggal, terus nanti bisa membuat beberapa chart gitu ya, Gantt chart dan sejenisnya. Jadi lumayan banyak yang menggunakan untuk pelacakan dan manajemen proyek, tapi balik lagi Excel sebenarnya bukan spesifik untuk pelacakan dan manajemen proyek, seperti itu. Yang ketiga, banyak digunakan untuk data entry, ini banyak sekali, bahkan data entry ini ada semacam pekerjaannya sendiri rekan-rekan ya. Jadi ada, cari aja ya di portal kerja data entry namanya. Nah, salah satu skill yang harus rekan-rekan miliki itu adalah Excel, gitu. Yang keempat bisa pengelolaan inventaris, contohnya ya, melihat barang-barang yang tersedia di perusahaan kita, di institusi kita ada berapa, berapa yang sedang digunakan.
bagaimana kondisinya, rusak atau tidak, totalnya sisa berapa. Itu biasanya dengan Excel itu bisa. Selanjutnya kita juga bisa membuat grafik dan visualisasi, serta yang terakhir bisa membuat laporan dan juga dashboard di dalamnya. Nah, kita sebenarnya nggak sampai ke pembuatan dashboard ya, tapi nanti rekan-rekan intinya kita bisa menggunakan itu gitu ya untuk pembuatan dashboard. Nah, seperti itu kurang lebih ya. Semoga rekan-rekan bisa ada gambaran ya kenapa Excel itu masih banyak digunakan karena memang pertama balik lagi dia udah lama banget nih munculnya dan orang-orang sudah terbiasa menggunakan mungkin dari SD, dari SMP, dari SMA yang dipelajari di TIK-nya itu Excel gitu ya. Jadi contoh penggunaannya ya banyak sekali digunakan ya dalam analisis, grafik, data entry, pelacakan proyek, inventaris, pengolahan inventaris dan sebagainya. Seperti itu. Oke. Sekarang kita coba lihat antarmukanya dulu rekan-rekan. Jadi ini antarmuka kalau misalnya kita lihat di dalam Excel itu ini kurang lebih seperti ini ya gambarannya. Di atas ini namanya adalah Quick Access Toolbar, jadi semacam menu yang sengaja kita sematkan di bagian paling atas, supaya nanti kita bisa kerjanya jauh lebih cepat. Jadi menunya bisa lebih cepat nanti ketemunya dibandingkan kalau misalnya kita tidak letakkan di sana. Yang kedua ada namanya itu menu ribbon. Ya, menu ribbon itu sebenarnya yang ini ya, menu ribbon itu yang ini, file, home, insert, page layout, formula, data, review, view, help, dan ini semacam plugin saja ya. Jadi ini adalah menu ribbon dan di dalam menu ribbon itu ada nanti beberapa grup menu. Contoh grup menunya yang pertama ada font, ada number di sini ya kelihatan ya, ada style gitu. Nah itu merupakan salah satu grup menunya. Dan di dalam grup menu itu ada beberapa menu-menu atau layanan-layanan yang bisa kita gunakan gitu ya. Fitur ya, lebih tepatnya fitur sih ya. Fitur-fitur yang bisa kita gunakan. Oke, selanjutnya ada namanya name box. Ini namanya name box, jadi semacam cell ya. Jadi cell itu ada namanya ya. Nah, ini contohnya ya, yang ini namanya active cell yang sedang diklik ini namanya active cell atau cell. Dan cell ini bisa kita kasih nama. Contohnya namanya total, contohnya namanya adalah diskon, contohnya namanya adalah penjumlahan gitu ya. Itu bisa kita kasih nama nanti dengan menggunakan name box. Selanjutnya juga ada di sini formula bar. Nah, ini formula bar ini rekan-rekan biasa kita gunakan untuk menulis rumus atau mengedit rumus. Nah, biasanya kita lakukan di formula bar. Selanjutnya di sini ada row number. Ini kalau misalnya datanya ke bawah, itu hitungannya adalah baris. Ya, jadi 1, 2, 3, 4, dan begitu seterusnya itu adalah baris. Sedangkan A, B, C, D, E, F, G, H itu merupakan column. Gitu ya. Jadi biasanya penamaan dari Excel itu, rekan-rekan, itu dimulai dari column dulu baru baris. Gitu ya. Contohnya, ini namanya sekarang adalah nah ini ya, ini namanya adalah A1. Kenapa A1? Karena A itu adalah column, sedangkan 1 itu adalah baris. Gitu. Jadi penamaan dari kolom ataupun baris ataupun sel yang ada di dalam Excel itu dimulai dengan column dulu baru baris. Seperti itu. Dan yang terakhir di bagian paling bawah ada namanya itu adalah worksheet. Nah, jadi kita bisa bekerja nanti dengan yang menggunakan namanya worksheet. Jadi kita bisa punya beberapa sheet. Contohnya di sini untuk laporan tahun 2019, di sini laporan tambah lagi sheet baru tahun 2020, tambah lagi sheet baru 2021 dan begitu seterusnya. Nah, biasanya worksheet itu digunakan untuk memisahkan antar beberapa bagian. Ya, bisa berdasarkan pertanggal, bisa berdasarkan kategori, bisa berdasarkan apa namanya? Jenis-jenis pemasukan dan sejenisnya. Jadi tergantung ya rekan-rekan mau memisahkan berdasarkan apa. Oke, jadi itu untuk tampilan antarmuka Excel. Nah, sekarang kita coba lihat, kita demo dulu. Nah, ini kita ada demo ya. Rekan-rekan boleh buka Excel-nya terlebih dahulu ya. Silahkan dibuka Excel-nya terlebih dahulu karena nanti kita akan coba untuk praktek bersama ya, praktek bersama cara menggunakan Excel ini. Khususnya 3 hal yang akan coba kita bahas. Yang pertama yaitu membuat lembar kerja baru, yang kedua menyimpan lembar kerja baru, dan yang ketiga memberikan nama terhadap sheet seperti itu. Oke? Silahkan dibuka dulu untuk Microsoft Excel-nya. Saya tunggu 5 detik. Oke, jika sudah, kita
Masuk dulu ke tampilan Excel. Nah, ini adalah tampilan awal dari Microsoft Excel ya. Bisa kita lihat di sini. Bentar, saya coba share screen dulu. Mohon maaf. Nah, ini merupakan tampilan awal dari Microsoft Excel. Jadi kalau misalnya kita buka Excel kita, tampilannya akan kurang lebih seperti ini. Nah, rekan-rekan nanti bisa saja tampilannya berbeda ya, tergantung versi yang rekan-rekan gunakan gitu ya. Kebetulan saya menggunakan Office yang 365 gitu ya. Oke, untuk memulai membuat sebuah worksheet baru, karena kita diminta di sini untuk membuat lembar kerja baru ya, kita akan masuk ke bagian sini ada blank workbook, lembar kerja baru, blank workbook, kita klik di sini. Nah, ini adalah tampilan dari tempat kita bekerja di Excel, gitu ya. Rekan-rekan bisa lihat di sini, ini adalah bagian dari selnya tadi yang bisa kita klik, dan ada beberapa menu dan sudah kita jelaskan di sebelumnya, gitu. Nah, di sini kita sudah berhasil untuk membuat lembar kerja baru. Sekarang kita coba untuk menyimpan. Oke, kita simpan dulu ya. Contoh di sini saya kasih nomor saja mungkin ya, nomor. Kita simpan, di sini ada tanda save, Ctrl S ya. Kita simpan, contohnya di sini kita simpan lokasinya di mana. Kebetulan saya di sini meletakkan di dokumen. Saya kasih nama di sini, ada namanya contohnya praktik 1. Ya, praktik 1, setelah itu saya langsung klik save gitu ya. Atau rekan-rekan juga bisa menggunakan shortcut namanya. Shortcut itu semacam tombol cepat. Ya, jadi bisa menggunakan Ctrl S gitu ya. Ctrl S, maka nanti kita akan diarahkan untuk menyimpannya. Kebetulan saya akan menyimpan di dokumen. Rekan-rekan bisa nanti coba simpan di tempat mana saja bisa ya, asalkan nanti tahu tempatnya di mana kalau misalnya dibutuhkan. Mau di cloud bisa, di OneDrive contohnya, atau di SharePoint, atau misalnya di tempat yang lain. Intinya di sini kita diminta untuk menyimpan. Ya, setelah itu saya klik save. Nah, sekarang kita bisa lihat bahwasanya saya sudah menyimpan dokumen saya dan saya bisa nanti menggunakan kalau misalnya sewaktu-waktu saya ingin membuka kembali, tinggal saya masuk ke folder saya tadi. Setelah itu saya akan buka lagi filenya. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita akan memberikan nama terhadap sheet. Nah, ini kita punya beberapa sheet. Kalau misalnya kita lihat di sini, rekan-rekan bisa lihat ya, di bagian bawah, di bagian pojok kiri bawah, ini namanya sheet 1, gitu ya. Mungkin kita ganti kali ya, menjadi 2023 contohnya. Di sini kita klik 2 kali. 2023. Rekan-rekan juga bisa nanti coba untuk klik kanan, ada rename, gitu ya. Klik kanan, ada rename. Rekan-rekan bisa juga ganti lewat cara yang ini. Contohnya 2024. Kalau ingin tambah sheet baru gimana? Rekan-rekan bisa klik tanda tambah yang ada di pojok kiri bawah juga ya, sama. Klik yang new sheet di sini, maka akan muncul sheet baru. Di sini kita bisa tambahkan contohnya 2025 seperti ini. Nah, itu untuk demo kita di materi awal kita di agenda pertama ya, pengenalan Excel. Bagaimana rekan-rekan? Menarik ya? Ini baru dasar saja ya, jadi belum ada mungkin nanti hal-hal baru yang kita temukan. Nggak masalah, karena memang kita belajarnya mencoba dari dasar, biar nanti semuanya bisa tercover gitu ya. Karena di sini nggak mungkin semua orang tuh ahli Excel gitu ya. Nggak tahu mungkin cara merubah nama sheet gimana ya. Nah, kita sudah belajar tuh cara merubah nama sheet, menyimpan dari Excel-nya bagaimana, dan kita akan coba lanjut ke agenda kita yang kedua, yaitu memindahkan lembar kerja. Oke. Jadi di memindahkan lembar kerja ini nanti kita akan coba untuk memindahkan satu sheet kita ke tempat yang lain. Nah, tapi sebelum kita mencoba untuk memindahkan itu, kita harus tahu dulu nih struktur dari lembar kerja Excel itu gimana. Karena kalau misalnya kita nggak paham strukturnya, nanti ketika kita ingin memindahkan lembar kerjanya, yang seharusnya dia itu worksheet malah ke workbook, workbook malah ke worksheet, yang dia itu cell malah ke column dan sebaliknya gitu ya. Jadi kalau misalnya kita lihat struktur hierarki dari lembar kerja Excel itu cukup mudah untuk dipahami ya. Pertama itu dimulai dengan yang namanya workbook. Workbook ini adalah file Excel-nya langsung. Tadi kita buat namanya praktik 1. Nah, itu namanya adalah workbook. Nah, di dalam workbook itu nanti ada beberapa worksheet. Nah, worksheet itu tadi ada 2024 dan 2025. Itu namanya adalah worksheet. Jadi,
di dalam satu workbook bisa terdiri atas beberapa worksheet. Nah, di dalam satu worksheet itu terdiri atas column dan row. Makanya kita lihat tadi ya, ada yang A, B, C, D, E, itu namanya column. 1, 2, 3, 4, itu namanya adalah baris. Nah, itu namanya adalah column dan rows. Nah, di antara column dan rows itu, nanti kita bisa menggunakan namanya cell, ada range. Ya, kalau cell itu hanya satu kotak. Kalau range itu nanti bisa 2 kotak, bisa 3 kotak. Ya. Intinya range itu adalah kumpulan dari beberapa sel. Seperti itu. Nanti kita coba praktek kok ya cara untuk menggunakannya. Intinya struktur hierarki dari lembar kerja Excel itu dimulai dengan workbook. Setelah itu nanti akan ada beberapa worksheet di dalamnya. Setelah itu di dalam satu worksheet ada column dan juga rows. Ya. Dan di dalam column dan rows itu ada nanti sel yang hanya terdiri atas satu kotak saja. Sedangkan range itu nanti terdiri bisa lebih dari satu kotak. Bisa 2 kotak, ya 2 sel gitu ya. Atau 3 kotak, 3 sel, dan begitu seterusnya. Bisa dipahami? Bagi rekan-rekan yang mungkin tidak terlalu paham dengan penjelasan saya, boleh tuliskan di kolom komentar, kita akan nanti bahas bersama. Silahkan tuliskan pertanyaannya di kolom komentar. Seperti itu ya. Kita balik lagi ke materi kita selanjutnya yaitu demo. Kita akan coba menambahkan sheet baru. Kebetulan tadi sudah kita coba menambahkan ya. Nggak masalah, kita tambahkan sheet baru lagi. Yang kedua, kita akan menduplikasi sheet, memindahkan sheet dalam satu file, dan memindahkan sheet dengan beda file. Oke. Kita coba untuk siapkan Excel kita lagi. Silakan rekan-rekan bisa dibuka Excel-nya tadi. Ya, dibuka dulu. Kita mau coba untuk melanjutkan lagi menggunakan file yang sama. Namanya adalah praktik 1 tadi. Oke. Bisa kelihatan ya? Oke. Yang pertama, kita diminta untuk melakukan menambahkan sheet baru. Nah, rekan-rekan mungkin bisa lagi ya. Contohnya di sini kita sudah punya 2 sheet nih, 2024, 2025. Kita coba tambahkan satu sheet baru lagi, namanya 2026. Klik di sini, new sheet. Kita kasih namanya 2026. Kita sudah berhasil menambahkan sheet baru. Selanjutnya, kita diminta untuk menduplikasi sheet. Nah, bagaimana cara kita menduplikasi sheet? Contohnya, kita di sini ada 2024, isinya baru satu kotak atau satu sel, yaitu nomor. Ini kita coba untuk duplikasi, caranya klik kanan. Di sini ada tulisannya move or copy. Move or copy. Kita klik yang ini, move or copy. Di sini kita bisa klik, di sini ada namanya create a copy. Create a copy. Bisa kita klik di sini dan kita klik OK. Nanti di sini kita bisa lihat ada 2024, 25, 26, dan ada 2024 dalam kurung 2. Nah, ini hasil dari duplikasi dari 2024. Ini bisa kita ganti namanya contohnya menjadi 2027 contohnya ya. Oke. Nah, rekan-rekan juga bisa menariknya ya. Jadi ini bisa ditahan, diklik, ditahan. Tarik ke paling pojok. Nah, sehingga nanti dia bisa berubah tempat menjadi yang paling akhir 2027. Nah, itu kalau misalnya kita ingin membuat sheet baru. Yang selanjutnya memindahkan sheet dalam satu file. Oke, kita ingin memindahkan contohnya memindahkan sheet ini ya. Itu kita pindahkan ke bagian tengah di antara 2025 dan 2026. 2024 kita taruh di tengah antara 2025 dengan 2026 contohnya. Kita tarik. Nah, sehingga nanti dia bisa berada di situ. Jadi bisa kita tarik-tarik urutannya ya. Contohnya di sini saya tarik lagi 2025 di sini. Nah, jadi bisa diklik terus ditahan ya. Kliknya itu ditahan dan bisa langsung kita arahkan mau ke bagian mana. Seperti itu. Nah, selanjutnya yang terakhir kita akan coba untuk memindahkan sheet tapi beda file. Oke. Begini, saya contohnya buat satu file baru. Oke, namanya adalah praktik 2. Namanya adalah praktik 2. Oke, rekan-rekan bisa lihat di sini. Saya buat seperti ini. Nah, ini ya. Ini ada praktik 1 yang ada 2024, 25, 26, dan 27. Dan satu lagi di sini adalah praktik 2 yang masih kosong. Saya ingin memindahkan yang 2024 masuk ke bagian praktik 2. Jadi udah beda file nih, udah beda file gitu ya. Sehingga nanti file yang di sini nggak perlu kita
copy paste gitu ya, terus masuk ke file yang baru, tidak. Kita bisa langsung menggunakan cara klik kanan dari sheet yang mau kita pindahkan. Setelah itu kita klik move or copy. Setelah itu nanti di sini kita akan pilih di bagian sini ada to book. Di bagian to book di sini kita pilih yang praktik 2. Nah, syaratnya rekan-rekan kita harus membuka kedua sheet tersebut. Ya, jadi kalau contohnya nih saya mau pindahkan dari praktik 1 ke praktik 2, tapi praktik 2-nya nggak saya buka filenya. Nah, itu nggak bisa. Jadi harus dibuka dulu tuh filenya, baru nanti bisa kita pindahkan dari satu workbook, dari satu file ke file yang lain. Jadi di sini kita akan pindahkan yang 2024 ke bagian sini. Kita klik OK. Nah, perhatikan sekarang di bagian sebelah kiri sudah tidak ada 2024, adanya 2025. 2026 dan 2027, sedangkan di sini sudah ada 2024 yang berhasil kita pindahkan. Seperti itu ya. Nah, itu cara kita bisa memindahkan sheet antar file. Nah, kalau misalnya rekan-rekan ada pertanyaan, ya feel free untuk bertanya di kolom komentar. Kita akan bahas bersama di kolom komentar. Seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan di materi yang selanjutnya di section kita yang terakhir, di agenda kita terakhir, yaitu memberikan nama, sel, dan juga rentang. Oke, izinkan saya untuk share ulang. Oke, memberikan nama, sel, dan juga rentang. Nah, jadi begini, sel itu adalah unit terkecil dari worksheet. Jadi dia perpotongan antara kolom dan baris. Kalau misalnya kita lihat, seharusnya ini adalah sel. Ya. Sel A1, sel B1. Jadi satu kotak itu satu sel. Sedangkan rentang itu adalah kumpulan dari 2 atau lebih sel yang dipilih. Contohnya di sini, dari sel A1 sampai dengan sel D8. Nah, ini namanya rentang ini. Nah, sebanyak ini namanya rentang atau di range. Dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan range. Rekan-rekan bisa pilih istilah mana aja boleh, gitu ya. Nah, keuntungan ketika kita memberikan nama, jadi rentang itu ataupun sel itu bisa kita kasih nama gitu. Jadi contohnya A1 itu saya kasih namanya diskon. B1 sampai dengan C2 itu namanya adalah angka contohnya. Itu bisa. Ya, jadi memberikan nama terhadap sel dan rentang itu akan membuat proses kerja kita jauh lebih cepat. Gitu ya. Jadi nanti pertama bisa lebih mudah ya, lebih mudah untuk dibaca. Jadi nanti kalau misalnya kita buat sebuah rumus, contohnya rumusnya sum ya, kita belum belajar, tapi nggak apa. Jadi ada rumus namanya atau fungsi sum, kita tinggal panggil nanti rentang datanya penjualan contohnya ya. Maka kita tinggal panggil ini dan hasilnya bisa langsung muncul dibandingkan kita menuliskan langsung nama selnya apa. Itu jauh lebih bagus. Yang kedua, lebih efisien karena mempercepat navigasi dan penggunaan data dalam fungsi dan juga rumus kita. Sedangkan yang ketiga, mengurangi kesalahan yang terjadi karena mungkin manusia kadang ada salah ketik, ada salah inputan. Ya. Jadi nanti akan lebih cepat kalau misalnya kita menggunakan namanya name box atau penggunaan nama di sel dan juga rentang. Oke, sekarang kita akan demo memberikan nama pada sel dan memberikan nama pada rentang. Rekan-rekan boleh buka kembali untuk Excel-nya. Praktik 1 atau praktik 2, Pak? Bebas. Ya, boleh dari praktik 1, boleh juga dari praktik yang 2 tadi. Oke, saya mulai dengan di praktik 1 saja. Oke, izin share kembali. Oke, di sini kita akan membuat nama terhadap sel dulu. Contoh, di sini saya punya 1, 2, dan 3. Di sini ada nilai. Ya. Nilai ada 100, 20, dan 40. Nah, di sini saya bisa kasih nama. Ini namanya contohnya adalah nilai 1 contohnya ya. Caranya gimana? Ini nama aja ya. Nama Ani Budi Dudu. Adudu. Nah, nih ada nama dan nilai. Nah, kita bisa kasih nama nanti nilai Ani ini 100 gitu ya. Jadi kita bisa klik dulu, contohnya saya mau kasih nama nilai Ani ini nih. Yang di B2 saya klik dulu. Habis itu saya klik di bagian pojok kanan kiri atas, mohon maaf ya. Pojok kiri atas ada name box, kita klik. Nah, di sini kita kasih nanti namanya contohnya
nilai Ani. Tapi nggak boleh ada spasi. Jadi dalam penulisan nama terhadap sel atau rentang itu nggak boleh dikasih apa namanya spasi. Jadi kalau mau pakai spasi bisa underscore atau misalnya sans serif gitu ya. Nah itu bisa. Ini contoh nilai Ani. Yang bawahnya saya kasih lagi namanya contohnya nilai Budi. Nilai underscore Budi. Yang bagian bawah juga saya buat yang sama. Nilai underscore Adudu. Adudu. Oke. Sehingga kalau saya mau panggil nilai Ani itu berapa, saya ada di suatu sel yang mungkin entah berantah di nomor berapa gitu ya. Contohnya ada di sel D90. Saya mau tahu nilai Ani itu berapa. Ya, tinggal saya panggil sama dengan nilai Ani. Nah, langsung muncul ya. Nilai Ani, bisa kita klik nilai Ani di sini. Langsung muncul nilai Ani, enter, nanti langsung keluar 100. Keren ya. Kita dalam posisi manapun bisa kita panggil namanya. Dan ini sangat berguna banget kalau misalnya kita nanti sudah akan menganalisis banyak data. Jadi silahkan diberikan nama. Itu kalau misalnya kita punya nilai namebox ya, namebox di dalam Excel kita. Nah, itu kalau misalnya satu sel. Gimana kalau misalnya dua sel ya? Dua sel atau tiga sel gitu ya, digabung menjadi rentang. Nah, ini menjadi rentang nih sekarang. Ya, dari B2 sampai dengan B4 itu namanya rentang. Nah, kita kasih aja nilainya. Contohnya di sini adalah nilai namanya ya. Jadi nilai atau nilai siswa deh. Nah, nilai siswa. Nah, kita enter. Nanti kalau misalnya kita mau apa namanya? Mau panggil bisa nih, bisa dapat langsung semua nilai siswanya ya. Contohnya di sini saya di F58. Sama dengan nilai siswa. Saya panggil nih, langsung dapat. Enter, nanti akan muncul tiga nilainya. Nah, langsung dapat ya. 100, 20, dan 40. Keren ya untuk Namebox ya. Nah, rekan-rekan Sobat Mari Belajar udah pernah belum menggunakan Namebox sebelumnya? Ya, bagi yang sudah menggunakan, gimana nih experience-nya, pengalamannya penggunaan Namebox? Sangat membantu atau gimana? Atau bagi yang baru mengenal Namebox ya, gimana nih perasaannya ketika menggunakan Namebox gitu? Ada yang berbeda mungkin ya, rasa yang mungkin bergetar kembali atau bagaimana? Nah, silahkan tuliskan di kolom komentar ya bagi yang baru menggunakan Namebox. Nah, sekarang kita lanjut untuk materi kita, studi kasus. Jadi sengaja dibuatkan di sini rekan-rekan studi kasus untuk kita bisa memahami lebih mendalam tentang topik yang kita bahas di pertemuan pertama ini, yaitu perhitungan dengan nama sel dan rentang. Nah, jadi kita rekan-rekan bisa download di sini sudah disediakan filenya ya, rekan-rekan bisa klik di sini. Ada namanya s.id gitu ya. MB underscore MB strip ahli A-nya besar, strip Excel E-nya besar. Diklik. Nanti rekan-rekan akan bisa melihat ya untuk file praktik yang kita gunakan. Ya, jadi rekan-rekan bisa boleh mendownload file kita di sana. Jadi selama kelas ini berlangsung, kita akan menggunakan nantinya itu ya, diketik aja ya. Diketik aja linknya sebentar. Saya coba buka ya. Oke. Nah, ini ya. Nah, rekan-rekan bisa lihat di sini nih. Diketik aja ya. s.id slash ya mb strip ahli A-nya besar strip Excel. Enter, nanti akan bisa lihat sini. Nah, kita diminta untuk buka di bagian data praktik 01 studi kasus perhitungan dengan Namebox. Silakan dibuka filenya, data praktik, ambil yang 01, di-download. Ya, di-download saja. Kita buka ya. Nah, ini sudah berhasil di-download. Kita buka. Oke, di sini kita enable editing dulu. Kalau misalnya ada protected view dan sejenisnya, kita enable editing.
Nah, di sini kita ada studi kasus, kita ada nama, harga, jumlah, dan total. Oke ya. Nah, di sini kita bisa langsung memberikan nama, gitu ya, terhadap setiap sel yang kita miliki. Contohnya di sini ya, kita kasih nama, contohnya di sini adalah, ini kita hapus aja. Ini kita hapus aja deh. Nah, gitu caranya ya. Kita klik dulu yang D-nya, klik kanan, delete. Oke. Sekarang kita mau menjumlahkan berapa sih total semua nilai ini, gitu ya. Ini sebenarnya kan dijumlahin dulu ya satu-satu ya. Cuma kita belum belajar itu, jadi kita anggap saja kita mau jumlahin. Jadi 7.000 ditambah 2 ditambah 4.000 ditambah 5 ditambah 15.000 ditambah 2 totalnya berapa? Gitu ya. Karena kita belum belajar fungsi sama formula, jadi kita skip dulu yang itu. Jadi kita hanya akan menjumlahkan yang ini, ya. Jadi caranya tinggal kita, contohnya ini dulu ya. Ini dulu deh, yang harga ya. Harga ini totalnya berapa? Ini contohnya kita buat nama, pilih selnya. Contohnya ini adalah nilai underscore harga, gitu ya. Enter. Satu lagi, yang ini nilai jumlah. Ya. Masukkan name box, nilai jumlah. Tinggal nanti kita buat seperti ini aja, gitu ya. Harganya, ya. Ini sama dengan nilai harga. Nilai harga totalnya ada berapa? Nah, ini. Kalau misalnya kita langsung buat seperti ini, maka dia akan buat tiganya langsung muncul. Tapi kalau misalnya kita gunakan fungsi, ini sebenarnya belum kita pelajari, namanya fungsi sum. Itu nanti akan muncul langsung harganya. Sum, buka kurung, langsung diketikkan saja nilai harga. Maka nanti dia akan menjumlahkan nilai semuanya dalam satu kotak. Nah, ketemu ya. 15.000 tambah 4.000 tambah 7.000 hasilnya 2.600. 26.000. Mohon maaf ya. 26.000. Kalau misalnya kita sudah pakai fungsi namanya sum ini. Tapi kita belum belajar. Nggak masalah ya. Ini cuma semacam pengenalan dasar saja. Kita bisa nanti mendapatkan nilainya langsung ketiga-tiganya seperti ini. Atau hanya satu saja dengan menggunakan fungsi sum atau fungsi-fungsi yang lain di depannya. Seperti itu. Ini juga jumlah bisa kita tarik ya. Contohnya sama dengan sum jumlah ya. Nilai jumlah. Nah, jadinya 9. Begitu. Bisa dipahami rekan-rekan ya. Cara untuk penggunaannya bisa kita tarik semuanya langsung seperti ini. Atau kita jumlahkan di satu sel untuk semuanya. Nah, silakan rekan-rekan mungkin bisa dibuatkan namanya. Di sini buat total gitu ya. Harus nanti coba dilakukan perkalian. Ya, sebenarnya kita belajar di pertemuan selanjutnya ya. Tapi coba dulu deh, rekan-rekan bisa nggak melakukan perkalian tapi harus dikasih namanya dulu. Dikasih nama selnya dikasih nama. Jadi harga dikasih nama, harga B2 dikasih nama, C2 juga dikasih nama, B3 dikasih nama, C3 dikasih nama, B4 dikasih nama, dan C4 dikasih nama. Terus nanti ditotalin di sini. Berarti 7.000 kali 2 totalnya berapa? 4.000 kali 5 totalnya berapa? 15.000 kali 2 totalnya berapa? Seperti itu. Silakan mungkin bisa rekan-rekan kerjakan dan tuliskan jawaban rekan-rekan di kolom komentar. Baik, rekan-rekan, Sobat Mari Belajar yang sudah hadir di kelas kita, yaitu kelas belajar. Terima kasih sudah mengikuti di pertemuan pertama ini. Kita bertemu lagi nanti di pertemuan yang kedua, di next video. Jangan lupa untuk selalu mengikuti sosial media kami. Ya, jadi jangan lupa untuk follow untuk Instagram, dan juga bisa mengikuti beberapa sosial media kami yang lainnya untuk bisa mendapatkan informasi lebih detail mengenai Mari Belajar. Cukup sekian, terima kasih rekan-rekan. Bertemu lagi untuk video selanjutnya. Mari, see you. Thank you.